Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan Healthy Class, unlock the power of healthy living. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassobi wa mawala amma ba'du. Persona pendengar Nas Radio dimanapun Anda berada, senang sekali saya Conan Seja di episode perdana Healthy Class, Unlock the Power of Healthy Living. Hadir menjumpai Anda. Bagi yang mendengarkan ataupun melihat secara langsung melalui akun YouTube kami sangat berterima kasih dan semoga juga dengan hadirnya acara Healthy Class ini bisa menginspirasi untuk lebih aware lagi menjaga kesehatan dan tanpa berlama-lama. Saya sudah bersama dengan Dr. Yuda Adiasa, spesialis bedah, Magister Ilmu Biomedik. Ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Senang banget ini karena Selamat siang. ya bisa menemani dan juga tentunya untuk pendengar ini sesuatu hal yang apa sih bedah itu sebelum kita ke pembahasan yang lebih mendalam. Orang tuh tahu bedah itu sesuatu hal yang mengerikan gitu, Dok. Oh iya. Apakah seperti itu, Dok, sebenarnya? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang untuk pendengar Nas Radio. Saya di sini mungkin mewakili saja ya dari dokter-dokter bedah yang lain juga. Kalau misalnya bedah itu sebenarnya salah satu lingkup spesialistik yang melakukan tindakan bedah itu pada prinsipnya seperti itu. Jadi kami melakukan anamnesis, menanyakan pasien, pemeriksaan fisik, dan memberikan diagnosis seperti dokter yang lain, cuma kami juga melakukan tindakan invasif maupun non-invasif yang khususnya untuk terapi atau memberikan pengobatan pada pasien. Jadi tidak melulu ketika orang itu pasien sakit langsung tindakan ya, Dok? Oh iya, betul. Dan bagaimana sebenarnya kalau akhirnya tindakan sebelumnya tuh melewati apa saja sih sebenarnya? Ya, jadi Pak Kunan ya, betul ya. Ya, jadi begini Pak Kunan, kalau kita untuk melakukan penentuan diagnosis kepada pasien itu yang pertama kita harus melakukan anamnesis dulu. Jadi anamnesis itu kita menanyakan keluhan pasien, lalu menanyakan riwayat penyakit sebelumnya, dan dari situ kita bisa mengumpulkan informasi dari pasien, apa sih yang menyebabkan keluhan dari pasien ini. Jadi pastikan pasien datang itu dengan keluhan. Nah, dari situ kita mulai mendapatkan informasi 70%. 70% itu kita sudah bisa dapat. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, apabila diperlukan kita bisa meminta pemeriksaan penunjang. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita sebenarnya 80% itu sudah mendapatkan diagnosis. Nah, dari situ, diagnosis itu, kita bila mau meyakinkan dengan pemeriksaan penunjang diperbolehkan. Tapi kalau misalnya kita mau langsung memberikan terapi, dari diagnosis itu pun bisa. Nah, terapi ini nanti yang dibagi nih. Terapinya itu kan ada terapi dengan medical, dengan obat-obatan, atau dengan terapi dengan tindakan bedah, maupun baik invasif maupun invasif. Bahkan hanya dengan psikoterapi saja, pasien nggak dikasih obat apa-apa, cuma kita ajak komunikasi, itu pun sudah masuk dalam terapi. Atau pengobatan. Jadi kalau kita ngomongin memang luas ya. Iya. Dan ini juga pertanyaan netizen sebenarnya, Dok. Yaitu kenapa sih kalau pasien itu ketemu dengan dokter, seperti tadi dokter bilang gitu, ketemu aja katanya penyakitnya udah berkurang gitu. Oh, iya. Sebenarnya ketika sekolah dulu, itu diajarin menyusun kata-kata, entah itu public speaking kepada pasien gitu nggak sih? Atau sebenarnya memang itu sugesti dari pasien bahwa kalau ketemu dokter, aku kayaknya udah berkurang deh penyakitnya. Oh iya. Ya pertanyaan bagus ya Pak Kunan nih. Jadi kadang itu kita tuh udah brain imaging ya dari kecil itu
ketika kita ketemu sama dokter, biasanya kita mencari pengobatan. Intinya gitu. Kita tuh dari kecil tuh sudah di mindset kalau kita mau ke dokter tuh kita mau mencari pengobatan. Ya, jadi bisa memang kalau misalnya secara sugestif itu ketemu dokter A atau ketemu dokter B yang sebelumnya dia udah pernah ketemu sebelumnya, atau mungkin memori bawah sadarnya nih, misal dulu tuh dia waktu kecil pernah ketemu sama dokter ini, terus dia ketemu lagi sama dokter ini, yang sebelumnya itu dia habis ketemu dokter, terus dikasih obat, dia membaik, itu secara psikoterapi pun dia ketemu dokternya itu 50% mungkin keluhannya sudah berkurang. Ya, itu ada sih penelitiannya. Cuma memang balik lagi, ada tahapan sampai kita tuh menentukan ke diagnosis, dan terapinya sekali lagi yang paling baik itu adalah terapi yang sesuai dengan diagnosis. Diagnosisnya seperti itu. Jadi gitu. Dan tentunya juga seperti yang diutarakan oleh Dr. Yuda bahwa bedah itu luas sekali ya dok ya. Nah, untuk episode perdana ini saya ingin membahas berkaitan tentang bedah ataupun berkaitan sakit usus buntu. Kalau ngomongin usus buntu, saya juga punya cerita nih dok, bahwa adik saya juga akhirnya harus dioperasi usus buntu, dan disitulah saya merasa bahwa seperti menjaga kesehatan itu sesuatu hal yang penting, bukan hanya untuk orang yang sudah tua, lansia saja ternyata kalau sakit itu ya. Adik saya itu waktu itu operasi masih di kisaran usia belasan dok, dan seperti itu. Jadi ini usus buntu sesuatu hal yang mungkin bisa kita sampaikan juga ke generasi Gen Z ini ya. Ya, waktu itu kalau sedikit cerita nih dok, bahwa suka banget makan mie level. Pedesnya itu wah gitu. Nah, waktu itu sebenarnya udah dikasih warning bahwa sudah luka dok di ususnya. Tapi setelah agak enakan kembali lagi gitu, dan akhirnya di sekitar 6 bulan setelah waktu itu luka di usus, akhirnya harus dioperasi seperti itu dok. Nah, ini dia untuk bedah usus buntu. Sebenarnya ini apa yang juga audiens perlu tahu, bahwa bagaimana cara menjaga kesehatannya terlebih dahulu sebelum terjadi hal tersebut dok. Ya. Ini mungkin juga pertanyaan bagus juga ya. Jadi kita kalau misalnya mau ngomongin usus buntu itu adalah organ yang memang ada di tubuh kita tuh, ada usus buntu. Dia tuh ada di pangkal dari usus besar, dia sambungan antara usus halus menuju usus besar. Di situ ada satu usus buntu. Kalau yang dalam bahasa Latinnya itu kita nyebutnya appendix. Ya. Appendix itu sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya tidak ada radang, tidak ada tanda-tanda radang. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan usus buntu sendiri juga dia itu tetap berfungsi karena dia itu punya kelenjar-kelenjar limfe yang tugasnya itu adalah memberikan antibodi atau daya tahan yang nantinya akan memberikan daya tahan di usus halus maupun di usus besar. Dia tetap punya fungsi. Tetapi pada saat dia itu meradang, itu dia bisa menyebabkan gejala, nyeri. Bahkan bisa sampai nyeri hebat di perut kanan bawah terutamanya. Nah, kenapa sih dia bisa meradang? Biasanya kan pertanyaannya kayak gitu tuh. Usus buntu tuh sebenarnya ya fine-fine aja dia di situ. Kita semua orang ya 98% orang lah dengan tanpa kelainan anomali atau kan tetap ada ya 2% lah, 2-3% itu memang tidak punya usus buntu tuh ada. Ada juga yang kelainan misalnya ususnya ternyata posisinya misal harusnya usus buntu di kanan, dia usus buntunya di kiri. Itu juga ada. Jadi kelainan itu tetap ada 2-3%. Nah, kalau usus buntu itu bila meradang, dia akan membengkak. Dan kemudian dia bisa ada kebocoran. Nah, itu yang lebih beresiko. Jadi ibaratnya usus itu harusnya kan berisi sisa makanan. Nah, sisa makanan yang sudah diolah, sudah diserap oleh tubuh dan nantinya harusnya akan dibuang. Nah, ketika ada sesuatu kebocoran di usus, baik di usus buntu
maupun usus halus maupun usus besar itu bisa mengkontaminasi perut, dalam perut. Dalam perutnya. Dalam perut. Usus tuh sudah dirancang untuk menyerap makanan dan mengolah makanan. Tapi di luar usus, di rongga perut, di antara usus dan rongga dan dinding perut, itu daerah yang steril. Bersih. Jadi kalau misalnya ada kebocoran sekecil apapun, itu bisa mengkontaminasi rongga perut. Itu yang menyebabkan nyeri hebat. Dan bahkan bisa sampai ke seluruh perut peradangannya. Makanya kalau usus buntu, kalau kita bahas kan memang biasanya yang pertama pasti gejalanya apa. Jadi kita tuh bagi jadi dua tuh, ada gejala, ada tanda. Jadi kalau gejala itu apa yang dirasakan pasien, kalau tanda itu apa yang kita temukan dari pemeriksaan fisik pada pasien. Nah, gejalanya apa usus buntu? Satu, usus buntu itu khasnya, yang klasik ya, yang klasik, itu dia nyerinya awalnya di sekitar pusar dulu, baru kemudian 2-3 hari nyerinya pindah ke kanan bawah. Jadi tidak semata-mata langsung di kanan bawah, tapi klasiknya itu hampir 70-80% lah. Klasiknya itu awalnya di sekitar pusar, kemudian baru dia pindah ke kanan bawah. Itu. Yang kedua, biasanya pasien karena ini tanda radang, ada infeksi di situ, jadi dia biasanya akan ada tanda infeksi seperti demam. Biasanya pasien ngeluhnya menggigil, demam. Kemudian nanti karena ini berhubungan dengan usus, biasanya akan diikuti juga dengan gangguan pencernaan. Pasiennya bisa mencret atau malah tidak buang air besar sama sekali. Begitu. Jadi usus buntu ini setelah kita tahu gejalanya tadi, nah sekarang kita cari tandanya. Tanda-tandanya. Tandanya yang pertama, kalau kita lakukan pemeriksaan fisik, biasanya pasien itu akan mengeluh nyeri perut, khusus di kanan bawah. Biasanya setelah perjalanan 2-3 hari ya. Nah, kalau kita tekan nyeri, kita lepas juga nyeri. Jadi, ya itu khas sih biasanya kalau nyeri perut. Dan pasien dengan usus buntu itu biasanya jalannya lebih bungkuk dia. Karena kalau jalan tegak dia akan sakit. Jadi makanya kadang tuh kan kita pernah ngeliat nih dokter, dokter nih saya baru masuk ke ruangannya aja tuh dia udah tahu nih, oh ini sakitnya apa gitu. Dari jalannya ya? Ya itu ya medical is art ya. Jadi kita tuh melihat dunia kedokteran itu bukan cuma ilmu matematika. Jadi kita ngelihat ini sebagai art juga. Jadi kadang tuh, ini dokternya dukun nih pasti ya. Kadang kan kita mikir gitu ya. Kok bisa dia tahu saya sakitnya apa? Padahal saya baru buka pintu, saya baru duduk, dia udah, ini Pak resepnya. Gitu. Nah itu ya. Karena memang kita dari kebiasaan, dari kita sebelum-sebelumnya menangani pasien, itu kita udah tahu, oh ini jalannya bungkuk. Misal nih ya, ibarat aja nih, ibarat. Ini jalannya bungkuk, megangin perut sebelah kanan. Terus ya udah, kita udah tahu nih pasti kemungkinan besar sih kayaknya nih usus buntu. Nah itu. Oke, jadi memang ada gejala ya dan juga tanda-tanda yang memang itu semuanya ketika dokter udah ketemu pasien sudah bisa mendiagnosanya ya dok ya seperti itu. Dan tentunya juga tadi juga dokter menyampaikan bahwa ketika dipegang ataupun dilepas sebenarnya itu bisa dilakukan oleh pasien sendiri nggak sih dalam arti mengetahui oh iya ini sakit saya atau sebenarnya memang tetap harus ke untuk ke klinik ke rumah sakit untuk memeriksakan lebih lanjut kayak gitu dok. Ya, ini topik yang bagus ya sebenarnya. Jadi kalau di bidang saya khususnya di bedah itu memang usus buntu ini salah satu tindakan untuk terapinya, pengobatannya itu kita nyebutnya definitif ya. Itu pengobatan yang definitifnya, pengobatan utamanya itu memang diambil. Jadi usus buntu ini kan kita sudah tahu nih, dia meradang, bisa bocor, bisa tidak bocor ya. Itu kalau kita sudah tahu kemungkinan penyebabnya dari situ, ya udah berarti ya solusinya usus buntunya diambil, gitu. Nah, ada 2 jenis nih. Ini kalau misalnya kita ngomongin ya, usus buntu tuh nanti ada yang akut, ada yang kronik. Nah, akut tuh artinya dia berjalan cepat. Maksudnya saat ini dia gejalanya cepat.
Kalau kronis sebenarnya tuh dia sudah pernah kena, terus dilakukan pengobatan non bedah, Bedah. terus dia kambuh Kambuh lagi lagi. sekarang. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya dua hal ini sebenarnya sih tetap tindakannya paling ideal tuh ya memang diambil ya. Nah, nanti cara ngambilnya bagaimana itu nanti yang akan kita bahas berikutnya. Nah, yang pertama untuk tindakan pengambilan ini dari apendik akut maupun kronis ini, itu kita bisa dengan operasi yang menggunakan pisau atau bisa juga yang dengan teropong. Kalau teropong ini kita nggak kelihatan bekasnya, bagus gitu. Itu juga ada laparoskopi namanya. Dan itu teknologi terbarukan kah atau sebenarnya udah lama diaplikasikan? Kalau sebenarnya sih ini udah lama ya, cuma memang ya kadang pasien ada yang ngerti, ada yang enggak gitu. Cuma kita tetap lihat case by case ya. Jadi kalau kita ngomongin usus buntu itu kita nggak bisa ngomongnya sekali lagi ya, karena dunia kedokteran itu seni. Itu kita betul-betul bahkan tiap pasien itu punya ini yang berbeda-beda gitu. Jadi dengan gejala tanda yang sama, terapinya bisa beda. Beda ya. Gitu. Jadi diagnosisnya pun bisa beda banget. Ada yang satu usus buntunya masih belum bocor, yang satu usus buntunya sudah bocor, yang satu sudah menyebar nyerinya sudah nyebar ke seluruh perut, ada yang nyerinya hanya di kanan bawah aja, ada yang usus buntunya besar, ada yang usus buntunya kecil, itu betul-betul berbeda. Dan memang biasanya nanti kita kalau konsultasi sama dokter bedahnya, itu nanti akan dijelaskan. Ini usus buntunya seperti ini, kemungkinannya kita nggak bisa nih teropong, ini kemungkinan bisa nih teropong. Nanti bisa diskusi lagi sama dokter. Berarti memang harus untuk dikonsultasikan, tidak bisa itu kayak tetanggaku kayak gini sama kok kayak saya, berarti nanti saya seperti ini, tidak bisa ya dok. Arti yang dimaksud ini tadi berarti memang harus datang, harus konsultasi, harus melihat dengan kondisi pasien itu sendiri ya dok. Iya, jadi memang kita tuh kalau di dunia kedokteran juga menyebutnya holistik ya. Jadi kita menangani pasien itu bukan hanya penyakitnya aja. Jadi kita lihat secara keseluruhan. Jadi mau anak-anak, dewasa, itu hasilnya pun beda. Terus habis itu kita juga sekali lagi kembali ke awal tadi. Jadi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, nah kita harus menentukan diagnosa. Nah setelah kita menentukan diagnosa, baru ke terapi. Terapi ini harus sesuai sama diagnosa. Oke. Dan tadi juga ini penasaran nih, apa sih dok tadi katanya mau bilang tindakannya kan kayak gitu. Nah tindakan apa yang dilakukan? Ini mesti ngomong langsung bedah nih kayak gitu. Ya, enggak sih, enggak. Karena kita selalu ngasih tahu ke pasiennya, ini kemungkinannya bagaimana, diagnosisnya apa. Terus ada sih beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Dan sekali lagi, kan memang yang akan menjalani pengobatan itu pasiennya. Jadi kita setelah lakukan informed consent ya kita kembalikan lagi ke pasiennya. Ini kita mau punya metodenya seperti ini, kamu mau yang mana? Gitu. Sekarang udah beda menurut saya sih sama yang dulu-dulu. Menurut saya dokter-dokter sekarang tuh lebih komunikatif ya. Mungkin karena memang kita juga jumlahnya nggak sesedikit dulu. Kalau dulu kan memang dokternya masih sedikit, pasiennya banyak sekali, jadi untuk komunikasi kayaknya waktunya terbatas sekali. Nah, kalau menurut saya sih sekarang dengan media sosial, dengan jumlah dokter lebih banyak, itu harapannya sih lebih enak menurut saya komunikasi. Itu yang akhirnya terjawab dok. Selama ini saya juga berdiskusi ke beberapa dokter, kenapa kok lebih menyenangkan bisa dibilang seperti itu. Bukan saya bilang bahwa rumah sakit itu tempat menyenangkan, tapi dalam arti ketika datang ke klinik kesehatan di mana seseorang itu merasa sadar bahwa saya itu harus lebih sehat dari kondisi yang sebelumnya. Dan ternyata bisa dijemput dengan hadirnya senyuman dokter. Ini mohon maaf tanpa saya membandingkan dengan dokter-dokter yang dulu mungkin, tapi dokter Yuda itu memberikan sesuatu hal, oh ya benar, kalau dulu itu kan yang sakit banyak. Terus rumah sakit pun juga terbatas, apalagi tenaga kesehatan. Dan sekarang juga lebih banyak waktu ya. Seperti saya juga pernah waktu itu juga meriksain kandungan istri gitu kan. Ini kok cepet banget dan sebagainya. Terus berikutnya dan lain sebagainya lebih apa ya? Mungkin dibilang ke masyarakat itu lebih dekat lah sampai seperti itu. Nah, tapi juga ketika penanganan dan juga pernah nih dok, mohon juga bisa dijawab bahwa ini dokter fokusnya menyembuhin kesehatan. Mohon maaf saya katakan ada beberapa
masyarakat bilang, apa jualan obat sih dokter? Hmm. Kayak gitu dokter. Iya, iya. Yuda sendiri melihat yang kayak gitu gimana untuk menepis pandangan masyarakat dengan statement yang seperti itu? Oh ya, oke. Ya, jadi sebenarnya sih kalau kita yang diajarkan di dunia kedokteran itu memang ya kita basicnya itu sebenarnya humanity ya. Maksudnya kita Humanity. memang eh, di dunia kedokteran sendiri pun itu kita sudah diajarkan untuk ya sebenarnya kita tuh tindakannya mengobati orang tuh ya itu hal kewajiban kita gitu. Jadi kalau misalnya ditanya dokter jualan obat sih menurut saya sih enggak ya. Mungkin memang pasiennya sudah diberikan penjelasan dulu sebelumnya kalau misalnya Bu ini ada sekian obat ini, ada obat itu kan dibagi jadi dua ya yang paling sering tuh ya. Yang pertama itu obat generik, yang kedua itu kan obat paten. Nah, biasanya nanti pasien tuh dijelasin dulu, Bu ini kita ada 2 jenis obat nih, ada obat generik sama obat paten. Ini punya kekurangan, ada kelebihannya masing-masing. Jadi kalau misalnya pasien udah dijelasin, terus pasiennya memilih sesuai dengan kemampuan dia atau sesuai dengan kebutuhan dia juga, itu biasanya sih fine-fine aja. Saya sih selama ini kalau ngejelasin ke pasien ya pasiennya fine-fine aja. Maksudnya selama dia tahu bedanya apa, terus dia tahu apa sih kelebihan kekurangan dari masing-masingnya dan pasiennya itu merasa dia nggak masalah, biasanya sih nggak masalah. Itu aja sih menurut saya ke arah komunikasi. Komunikasi, iya. Dan yang dilakukan dokter era sekarang itu komunikasinya ya. Yeah. Apa dok yang biasanya diberikan ataupun dipesankan oleh dokter-dokter senior dulu yang dimana ketika menangani pasien komunikasinya harus bangun atau yang bagaimana sebenarnya? Ya itu sih yang mungkin memang sampai sekarang kita juga dokter itu kan kadang manusia juga ya. Jadi itu sebenarnya sih menurut saya semua dokter pada prinsipnya sih komunikasinya baik. Semua dokter sama. Dan selama ini tuh kan kita memang dihadapkan pada pilihan ya bukan berarti dokter itu pinter ngomong karena memang kita mau nggak mau dihadapkan sama public speaking karena kita memang ada edukasi. Jadi ya memang kita selama pekerjaan kita ya memang kita salah satunya edukator. Jadi ya mau nggak mau kita bisa. Cuma kan kadang yang mungkin tidak dilihat sama orang itu ya dokter juga manusia. Ya. Jadi kan kita nggak ngerti ya. Misalnya aja mungkin dia lagi berduka atau dia mungkin lagi ada masalah di tempat lain. Ya itu memang ya mau nggak mau kita tetap profesional. Cuma mungkin ada yang ke bawah atau gimana itu kan hal-hal yang kadang kita sebagai manusia juga lupa, nggak sadar gitu. Oh ya nih salah nih. Kadang ya itu aja sih. Jadi ya mungkin ada dokter yang kebetulan aja mungkin agak galak atau gimana ya, kita lihat dulu nih. Flashback dulu, mungkin dokternya sebenarnya baik, cuma mungkin ada hal yang membuat dia jadi hari itu kebetulan aja hari itu agak emosi itu bisa aja. Jadi menurut saya sih ya tergantung kondisi saat itu. Saat itu. Dan kembali ke usus buntu ini tadi dok, berarti kan juga ketika pasien sudah mendapatkan kondisi seperti itu, tapi selalu yang saya tanyakan juga dok, bagaimana sih langkah antisipasi ketika seseorang anak muda ataupun siapapun yang belum mempunyai gejala tersebut, apa yang harus dilakukan? Hidup sehatnya lah kalau pertanyaan era saat ini dok. Oke, jadi ini kalau misalnya kita kasusnya misal nih usus buntu ya. Ini paling sering sih. Jadi kalau memang dia usus buntu itu setelah ke dokter kan biasanya itu kan ke dokter umum dulu tuh. Jadi sebenarnya saya itu kan lini kedua sebenarnya. Jadi sebenarnya yang akan menghadapi pasien paling banyak itu dokter umum. Jadi kalau sudah ketemu dokter umum dan dokter umum tuh biasanya sudah tahu. Dan dia biasanya bilang nih usus buntu nih, kayaknya harus dirujuk ke dokter spesialis atau harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, dan biasanya justru malah saya tuh kebanyakan ya nerima pasien itu dari dokter umum. Dokter umumnya udah jelasin, Bu udah dijelasin, sudah dok saya sudah dijelasin, katanya harus operasi dan sebagainya. Oh ya. Gitu. Jadi
Saya sih sebenarnya sampai saat ini pun salut juga sama dokter umum yang saya lihat makin lama juga komunikasinya makin baik juga. Jadi kita sebagai edukator pun ya pasiennya sampai ke dokter spesialis pun biasanya udah ngerti lebih banyak malah. Oh ya udah ya Bu, udah dijelasin ya. Jadi kalau misalnya memang ada usus buntu sudah ke dokter, biasanya dokternya sudah jelaskan dulu tuh. Ini kemungkinan operasi Bu misal. Terus nah dirujuk, sudah dilakukan tindakan, terus pasiennya pulang. Nah, kalau misalnya tidak ada keluhan sih saya recovery biasanya 3-4 hari. Terus pasien biasanya nanya, saya harus pola makan gimana nih? Ini kan udah kejadian dulu nih. Iya, udah kejadian. Nah, kan udah kejadian, sudah dioperasi, sudah baik. Terus saya harus makan gimana nih, Dok? Sebenarnya sih untuk usus buntu sendiri itu tidak ada faktor yang menyebabkan, oh ini kamu sering makan pedas nih jadi usus buntu. Atau kamu suka makan biji cabai tuh jadi usus buntu. Itu nggak mesti kayak begitu. Karena pada prinsipnya itu adalah makanan yang sudah melewati usus halus itu sebenarnya sudah diolah sama tubuh kita. Cuma memang secara patofisiologi itu artinya mekanisme terjadinya penyakit. Itu usus buntu itu dikarenakan ada sumbatan di jalur masuknya usus buntu. Jadi karena ada sumbatan di sana, usus buntunya makanan nggak bisa keluar, mengendap lama, dia jadi infeksi di situ. Prinsipnya sebenarnya seperti itu. Nah, cuma kalau misalnya dihubungkan sama mitos ya, ini saya sebut mitos, sering makan pedas atau sering makan cabai, itu kok kayaknya sebenarnya agak kurang pas ya. Cuma memang secara patofisiologi itu ada sisa makanan yang menyumbat jalur masuk ke usus buntu, jadi dia menyebabkan peradangan usus buntu. Ibarat balon nih, ibarat balon, semakin dia membesar, itu kan dindingnya akan semakin tipis. Nah, kok bisa sih Dok bocor? Ya balon itu kalau bengkaknya makin lama makin besar, dia akan satu titik paling lemah, situlah dia bocor. Begitu. Jadi secara sistem seperti itu dan tentunya juga penanganannya sebenarnya ketika selesai sudah operasi itu aktivitas seperti biasa ya Dok? Apakah mengurangi ibaratnya juga, oh ini kayaknya mengangkat beban berat dan sebagainya. Beban dalam arti bukan beban kehidupan ya Dok ya. Tapi barang-barang seperti itu apakah juga yang harus dikurangi, makanan apa yang harus dijaga, apakah soda yang biasa diminum boleh dan sebagainya kayak gitu? Apakah ada pantangan? Kalau pasien saya ya khususnya ya, kalau pasien saya sih sebenarnya saya nggak ada pantangan makan. Jadi justru kadang yang malah ditanyakan sama pasien itu, Dok saya boleh nggak makan telur? Makan ikan, karena katanya lagi-lagi ya katanya kalau makan ikan nanti lukanya nggak sembuh-sembuh gitu, atau kebanyakan makan telur malah lukanya nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat untuk penyembuhan luka tuh tubuh tuh butuh protein. Nah, protein itu bisa didapat dari mana aja, termasuk telur, ikan, ayam, tahu, tempe pun itu bisa jadi sumber protein. Jadi kalau misalnya harus makan yang gimana-gimana, sebenarnya kalau saya simple, usus buntu simple ya, itu tidak ada pantangan makan gitu. Jadi memang tidak ada pantangan sedikit pun mungkin ya? Nggak ada. Boleh makan semua. Kalau memang dia nggak kuat pedas ya jangan makan pedas gitu. Dan ada pesan kesehatan sebagai closing statement berkaitan tentang pembahasan kita tentang usus buntu. Silahkan Dok. Oh ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menghimbau kalau misalnya kita harus menjaga kesehatan ya. Jadi kalau misalnya ini topiknya khususnya usus buntu itu, kalau misalnya ngerasa nyeri perut kanan bawah, kemudian ada gejala yang awalnya dari sekitar perut, itu bisa konsultasi ke dokter. Dokter mana aja boleh. Jadi nanti kalau misalnya ada keluhan dan sebagainya, bisa dikonsultan ke dokter. Gitu. Ya, terima kasih Dok. Dan tentunya juga persona pendengar setia Nas Radio untuk episode perdana berkaitan membahas usus buntu telah selesai. Saya Kuna saja mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa di kesempatan lain lebih berbahagia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara Healthy Class, unlock the power of healthy living. Nas Radio, a radio with meaningful content.